Ini lain lagi. Setidaknya sudah usaha. Kita kasih hadiah. Udah. Yang kita itu pakai klarifikasi dulu biar nggak salah dalam bercerita. Ya, dulu. Gak ada. Dulu. Kisahnya begini. Seorang laki-laki dia telah membunuh 99 orang. Banyak kan maksudnya? 99 orang. Yang kemudian setelah membunuh 99 orang itu, dia ada keinginan untuk bertobat, memperbaiki diri. Enggak juga. Udah gitu, karena dia pengen tobat dan dia akan dihukum. Udah gitu, dia pun mendatangi orang-orang di suatu kampung. Kemudian bertanya, siapakah kiranya yang bisa menunjukkan saya jalan untuk bertobat? Lalu orang-orang kampung menunjukkan kepada seorang ahli ibadah yang dikenal dengan istilah rahib, gitu ya. Didatangilah si rahib ini. Kemudian dia pun bercerita tentang dirinya telah membunuh 99 orang tapi sekarang pengen bertobat. Apakah Allah masih berkenan mengampuni dosa dan menerima taubat? Masih, nggak bisa. Kata si rahib, tidak. Iya. Jadi tidak mungkin Allah menerima taubat kamu karena kamu telah membunuh 99 orang. Akhirnya apa? Kesel, dibunuh 100. Jadi kan 1.000, 100. Ya kan? Ternyata keinginan untuk memperbaiki diri, bertobat masih ada. Dia nanya lagi kepada orang kampung, kemudian dikasih tahu tentang kedudukan seorang alim. Alim itu berarti orang berilmu. Nah, itu disaranin, kita dulu. Kata seorang alim ini, kalau kamu mau bertobat, Allah senantiasa membuka pintu tobatnya. Jadi begitu ya. Dan kamu harus meninggalkan kampung halamanmu. Karena kampung halaman itu tidak baik. Pergi ke kampung si fulan. Kalau begitu, di sana banyak orang-orang yang bertobat. Akhirnya si pelaku pembunuhan 100 orang ini pun mengikuti saran si orang alim, berangkat menuju kampung yang dituju. Ternyata di tengah perjalanan mati. Entah penyebabnya apa yang jelas kalau dia mati. Nah, di saat itulah oleh Allah diutus 2 malaikat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Yang kemudian keduanya itu menganggap kata malaikat rahmat ini adalah penghuni surga, gitu kan? Bagian dia, karena dia ingin bertobat. Kata malaikat azab, oh tidak bisa. Dia telah membunuh 100 orang dan dia belum berbuat kebaikan. Akhirnya bersengketa, berselisih kedua malaikat. Lalu oleh Allah diutus makhluknya yang lain memberikan saran untuk mengukur jarak terdekat, apakah dari dia berasal atau tempat yang dia tuju. Dari berasal. Salah. Ternyata orang ini lebih dekat ke tempat yang dituju sejengkal. Nah, itulah yang kemudian oleh Allah diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga sekalipun dia sudah banyak membuat maksiat. Yang lainnya lagi selain daripada tadi tentang keutamaan Ramadan, yang lain keutamaan Ramadan, sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih, betul, sholat tarawih bisa dibilang sholat yang nggak ada di hadisnya. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang tadi bilang yang ada di bulan Ramadan. Meskipun di luar Ramadan yang namanya sholat di malam hari boleh juga dikerjakan, tapi tidak dikenal dengan istilah sholat tarawih. Ya. Suka sholat tarawih? Berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa rakaat sholat tarawih? 8 rakaat. Ada juga ya 20 rakaat, gitu ya. Kalau yang 3-nya itu sholat witir.
Selain salat tarawih, apalagi amalan yang khusus? Yang utama yang Allah khususkan di bulan Ramadan adalah Allah wajibkan berpuasa. Berpuasa ini hanya diwajibkan di bulan Ramadan, ya. Dan insya Allah sekarang kita melaksanakan puasa sampai akhir bulan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan tadi, gitu ya. Selain diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran. Lebaran. Al-Quran diturunkan Allah di bulan 17 Ramadan ya. Siapa yang tahu kapan Al-Quran diturunkan tepatnya? Betul. Akhirnya dapat. Iya, Lailatul Qadar. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu dalilnya. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul. Nah, ada semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ramadan itu intinya adalah bulan yang sangat banyak kebaikan yang Allah berikan padanya. Ya, sangat banyak kebaikan yang Allah berikan padanya. Karenanya, kalau kita sudah mengetahui kalau Ramadan adalah bulan yang begitu banyak kebaikan yang Allah berikan padanya, makanya kita hendaknya bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita hendaknya bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan. Mati. Ya, tidak semua orang berkesempatan mendapatkan bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita masih mengalami bulan Ramadan. Dan tidak hanya itu, kita berharap Ramadan ini menjadi penghapus dosa kita. Jangan senang dulu ya. Meskipun kita berpuasa, jangan senang dulu. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, haus, ruangan. Gak ada masalah. Ya, kami sya'imin laisa lahu min sya'imin illa jawabun. Artinya jangan karena kita sudah tidak makan di pagi hari sampai maghrib, tidak juga minum, gitu ya, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian kita merasa sudah aman, wah saya bakal dapat ampunan. Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang masih suka berbohong? Siapa yang masih suka berbohong? Benar. Orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan omongan bohongnya, berbuat kebohongan, Allah nggak butuh puasanya. Ini tidak berlaku hanya untuk adik-adik. Kakak pun demikian. Bisa jadi. Yang jelas, ketika kita masih suka berbohong, hati-hati. Itu pertanda
ibadah puasa kita akan berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setan itu memang diikat, tapi ingat, setan ada dua golongan, minal jinnati wan nas. Ya kan? Minal jinnati wan nas. Yang jin yang tadi jahat, oke lah diikat. Yang manusia kan. Dan itu ada hawa nafsunya yang suka menyuruh berbuat yang tidak baik. Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya nikmati juga rahimahullah ya dari semua yang kakak banggakan dan juga harapkan mudah-mudahan semakin terdekat kebaikan dari Allah. Kita berusaha untuk memaksimalkan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Seraya berharap mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan itu menjadi amal yang soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang terakhir sebelum kakak akhiri, beberapa waktu lagi, beberapa menit lagi kita akan segera berbuka. Ini adalah saat-saat yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih akan berpuasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah apa yang sangat kalian harapkan untuk kebahagiaan kalian di dunia ini di akhirat kelak. Dan sebelum kakak akhir juga, marilah sama-sama kita berdoa, ya. Marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang sudah kita laksanakan dari awal tadi hingga akhir nanti semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong konsumsinya entar dulu, sebentar. Kita doa dulu sebentar. Setelah itu baru berikan konsumsinya biar suasananya